Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Masarobani. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Nah, saya di sini akan memenuhi tugas yaitu tentang resensi buku yang berjudul Media Sosial untuk Advokasi Publik. Nah, sebelum ke situ, di sini yaitu saya memenuhi tugas UTS dari mata kuliah literasi digital. Nah, sebelum ke resensi buku, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, literasi digital itu apa. Nah, jadi literasi digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital seperti komputer, terus smartphone dan internet dan banyak lagi. Nah, dengan cara yang efektif dan bijak, ini menyakup kemampuan istilahnya untuk mengakses lah, memahami dan menghasilkan informasi digital serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain melalui platform digital. Jadi kita nggak harus langsung tatap muka, jadi kita bisa lewat handphone, lewat komputer dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kepada intinya, yaitu saya meresensi buku atau sedikit menyimpulkan buku mengenai media sosial untuk advokasi publik. Nah, media sosial untuk advokasi publik ini merupakan salah satu sumber yang dapat membantu meningkatkan literasi digital, terutama dalam konteks advokasi publik, buku, dan ini menjadikan paduan bagi organisasi masyarakat sipil khususnya gitu ya, entah itu masyarakat sipil ataupun masyarakat yang ada di lingkungan kita dan komunitas di Indonesia untuk membangun kapasitas dan kapabilitas dalam menggunakan media sosial untuk advokasi publik. Jadi menurut saya sendiri ya, dalam buku ini tuh yang saya baca tadi mengenai membahas tentang cara menggunakan media sosial untuk mempromosikan isu-isu publik, seperti kayak misalkan isu-isu sekarang mengenai korupsi, tentang perpolitikan dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada juga membangun komunitas dan melakukan advokasi. Nah, selain itu tadi saya membaca buku ini juga membahas tentang etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, serta cara mengatasi tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial. Nah, dengan membaca buku ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam dunia teknologi khususnya di zaman sekarang, dan yang dibutuhkan untuk menggunakan media sosial secara efektif dan bijak dalam konteks advokasi publik. Dan juga menurut saya buku ini sangat direkomendasikan bagi aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan siapa saja yang ingin menggunakan media sosial untuk mempromosikan isu-isu publik dan melakukan advokasi. Salah satunya mungkin saya penggemar dalam organisasi, dan saya juga penggemar membaca juga. Jadi saya salah satu pembaca dari buku ini, dari tugas ini juga. Lalu di sini ada yang namanya buku itu ada namanya kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama itu ada kelebihan buku ini tuh memberikan paduan praktis gitu tentang cara menggunakan media sosial untuk advokasi publik. Nah, terus yang kedua itu menyajikan contoh-contoh kasus yang sukses dalam menggunakan media sosial untuk advokasi. Dan yang terakhir mungkin yang saya tadi baca dan saya mengetahui itu, yaitu tentang menyediakan informasi tentang cara mengatasi tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial untuk advokasi. Lalu ada juga mungkin tentang kekurangan buku ini, tapi tidak banyak, mungkin yang saya bisa simpulkan sedikit saja, yaitu buku ini tuh terlalu fokus pada teori dan konsep, kurang memberikan kayak misalkan contoh-contoh praktis, kayak contoh-contoh dalam dunia yang nyata gitu, mungkin kayak gitu. Terus tidak membahas secara mendalam tentang cara penggunaan media sosial untuk advokasi dalam konteks yang lebih spesifik, seperti advokasi hak asasi manusia ataupun ya advokasi tentang lingkungan sekitar lah ya. Dan terakhir mungkin buku ini lebih ditunjuk untuk organisasi masyarakat sivil dan aktivis, kurang relevan untuk individu seperti saya mungkin yang ingin menggunakan media sosial untuk tujuan pribadi. Jadi istilahnya buku ini tuh sangat-sangat bermanfaat bagi saya, khususnya mungkin karena
di dalam organisasi, salah satunya saya ikut organisasi juga. Jadi di dalam komunikasinya itu penting di dalam hal teknologi di zaman sekarang itu kita lebih tahu lagi bagaimana kita menggunakan teknologi yang positif dan mana teknologi yang negatif gitu. Jadi kita bisa membedakan antara mana nih teknologi yang baik buat kita dan mana teknologi yang nggak baik buat kita gitu. Dan juga mungkin di zaman sekarang dunia politik, dunia pendidikan dan lain sebagainya itu sudah menggunakan teknologi seperti mungkin dalam pemilihan kita menggunakan vote di dalam WA itu bisa dikategorikan sebagai politik sedikitnya itu. Nah, terus juga ada yang namanya mungkin di dalam ekonomi itu dari digital juga mungkin kayak misalkan TikTok affiliate dan lain sebagainya. Jadi mungkin review ataupun resensi buku dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena saya juga masih banyak belajar di dalam hal teknologi ataupun literasi digital lainnya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.